Yang terhormat Ibu Pengawas Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, tenaga administrasi yang saya hormati, Pak Parjo selaku tim asesor yang saya hormati. Sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena sampai pada hari kedua ini kita sudah disiapkan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami mohon maaf sudah selama 2 hari ini membuat repot Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu mungkin berada di titik jenuh. Dan itu memang kalau disengaja sih ya boleh dikatakan sengaja atau tidak sengaja, ya itulah yang harus kami lakukan. Ya, dalam rangka untuk telah dokumen memang hal-hal seperti yang kami lakukan. Itu ya. Jadi pertama mohon maaf, kemudian yang kedua sekali lagi lisan dan tindakan kami yang kurang terjaga selama 2 hari ini mohon kami dimaafkan. Dan ketiga, kami berharap Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu ketemu dimanapun, kami tolong tegur dulu, karena biasanya melihat objek satu itu lebih mudah dibandingkan melihat objek yang banyak. Jadi titik fokusnya itu enak. Jadi maksud saya ketika saya ketemu dengan Bapak, mungkin Bapak dan Ibu mungkin banyak hangnya, banyak lupanya, tapi mungkin Ibu dan Bapak ketemu itu mereka. Kami berdua siap untuk bertemu seperti itu. Jadi ada jaringan komunikasi yang lebih baik. Dan yang kedua, yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas segala hal yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita bersama dan kami tidak bisa membalas dalam bentuk materi maupun dalam bentuk apapun. Baik Bapak dan Ibu, ada prosedur yang harus kami sampaikan pada akhir kegiatan ini terkait telah dokumen yang sudah kami lakukan selama 2 hari. Terkait proses di mutu lulusan. Mutu lulusan itu Bapak dan Ibu secara outputnya mungkin sudah lumayan bagus secara outputnya kan, dari butir 1 sampai 11 itu. Tetapi Bapak dan Ibu ada yang basis kinerja yang memang harus kita perbaiki. Saya ambil contoh aja, misalkan di butir 1 itu ada sistem tatip berdasarkan shift point. Saya pernah membaca beberapa regulasi dan pernah mencoba bersama dengan teman-teman kepala sekolah terkait implementasi daripada tatip sistem point. Jadi skenario-nya ada poin penambahan dan ada poin pengurangan. Nah, poin penambahan itu di mana letaknya? Poin penambahan itu letaknya ketika dia memiliki prestasi akademik dan non akademik. Nanti silakan diterjemahkan. Di akademiknya seperti apa, di non-akademiknya seperti apa. Dan poin-poin itu siapa yang menentukan? Ya kita sebagai Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian ada nanti poin pelanggaran, pengurangan. Nah, poin pengurangan itu dari mana? Dari poin pelanggaran. Apa yang dilanggar terkait tatip? Misalkan terlambat masuk sekolah. Kalau 10 menit itu berapa sih? Misalkan terlambatnya misalkan 5 poin misalkan. Kemudian lagi ada konsekuensi terhadap poin penambahan. Ketika dia datang lebih dulu berarti harus dapat juga poin 5, jadi balance, ketemu dia. Nah, pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu silakan hitung antara poin penambahan dan poin pengurangannya. Maka ketemulah nanti akhir itu adalah siswa itu dalam kondisi seperti apa sih? Apa memang baik
atau memang perlu dikembalikan kepada orang tua, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita punya data-data yang valid. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, yang dibutuhkan adalah kita. Ke depan kita ini jauh lebih susah. Nah, bagaimana siswa-siswa yang baru? Siswa yang baru itu diasumsikan, ini bahasanya diasumsikan, dia memiliki poin 100. Jadi bagi siswa itu kalau misalkan dia dalam 1 tahun itu dia tidak pernah melanggar, juga tidak punya prestasi akademik maupun non akademik, berarti dia punya poin 100 karena tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Nah, nanti kategorinya, levelnya itu tinggal Bapak dan Ibu. Kalau 100 itu mungkin sangat baik, kalau intervalnya antara berapa dengan berapa itu ditentukan oleh satuan pendidikan, dan itu bisa dikolaborasi beberapa satuan pendidikan terkait sistem poin. Karena apa? Karena sistem poin ini adalah hal yang baru dan harus kita adakan. Saya ambil contoh, ada di satuan pendidikan di sekolah saya dulu pernah diminta untuk membuat surat keterangan kelakuan baik dari satuan pendidikan. Maka satuan pendidikan itu apa dasarnya? Ya tadi ada sistem tata tertib poin itu. Siswa yang dinyatakan tidak bisa menerima surat keterangan kelakuan baik itu seperti apa? Nah, kalau dalam kata Bu Propam, ya Bu Propam, ya, kita ini kan ada SKCK dari kecamatan. Ketika kita punya catatan kriminal, maka tidak dapat kita SKCK. Begitu pun sekolah. Ya, kalau sudah banyak pelanggaran yang dilakukan, apalagi siswa sudah dikeluarkan dari satuan pendidikan, tapi masih dapat juga surat keterangan kelakuan baik. Itu sudah diminta di beberapa sekolah yang ada di Jawa. Ya, di Jawa mintanya. Kalau di Bengkulu ini nampaknya belum ada, masih nyaman dan aman. Ya. Itu terkait sistem tatip poin. Nah, tadi ke depannya, kenapa sih di ISP itu seperti itu? Karena kedepannya ISP itu akan membawa kita ke sana. Itu terkait di mutu lulusan, ya. Kemudian ada beberapa hal yang terkait, misalkan ada siswa yang memang ya namanya siswa ya. Jadi kalau saya dalam satu satuan pendidikan itu, kalau suruh 100% yakin bahwa saya di sekolah itu tidak terjadi perundungan, enggak percaya. Kenapa itu bisa terjadi? Contoh dalam keluarga kita, kakak beradik, itu mesti terjadi perundungan. Ya, meskipun dalam waktu yang singkat dia akan kembali pada posisi. Ya, jadi seperti itu. Dan ada yang seperti itu, maka ada upaya-upaya yang harus kita lakukan secara terus-menerus agar kasus-kasus perundungan itu tidak terjadi. Apalagi mohon maaf ya, sekarang di daerah-daerah kasus-kasus di Jawa itu sudah luar biasa. Yang mulai yang pendidikan non formal sampai dengan non formal kan sudah kena masa-masa semua. Ini ya harus menjadi titik temu kita seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, segala kejadian yang terkait dengan siswa itu tolong dicatat dengan baik-baik. Ya, kapan dia berkelahi, apa permasalahannya, ya, karena nanti kalau masuk ke ranah hukum repot sampai nggak bisa selesai. Iya. Ya, karena bagi anak-anak SD itu sudah bisa dimasukkan di Komisi Perlindungan Anak, PI, KPAI, pakai dasar hukumnya kan itu. Jadi ini kasus-kasus yang seperti itu harus segera dilakukan. Kemudian kalau misalkan ibu tidak punya, bapak dan ibu tidak punya catatan detail, nanti begitu dipanggil orang tua ya repot juga. Ya, repot juga. Jadi ini hal-hal seperti ini yang harus dilakukan oleh bapak dan ibu. Ya, karena di satuan pendidikan saya itu pernah ada dulu anak kelas 4 SD itu dia sudah belajar untuk merokok. Tapi merokoknya model merokok pakai gaya-gaya pakai ini kan, pakai lampu neon ya udah dicain, udah di dalamnya diberi kayak rokok yang elektrik gitu.
Ya, wajar karena apa? Karena siswa-siswa yang di sana adalah basisnya dari perusahaan besar. Dan orang tua tidak pernah mengontrol bagaimana di lingkungannya. Dia belajar dari mana? Kakaknya yang ngajar. Saya dapat laporan dari apa? Justru dari Kanil. Kanil Raskin ngobrol dengan saya, bertanya, sampai dapat info dari mana? Dari ini, dari ini. Akhirnya kepala sekolahnya tak kasih tak bel. Nggak ngerti juga kepala sekolah masalah itu terjadi. Baru terjadi ketika ada informasi dari guru. Dan itu terjadi di sekolah. Jadi itu adalah anak-anak yang dari perusahaan, dari PT Agung. Ya, karena apa? Karena memang rata-rata ke mereka di lingkungannya seperti itu. Dan itu yang justru yang ngajari adalah kakaknya. Jadi berdasarkan keterangan Khalid itu seperti itu. Karena waktu itu saya masih ada kegiatan diajak si Khalid itu toksik. Tapi saya masih ada kegiatan. Jadi itu terkait masalah hal seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang memang menjelang sekolah juga, anak perusahaan juga, anak-anak di balik PT juga hampir tidak bisa ikut ujian. Karena apa ya? Kasus perundungan, verbal lagi. Tapi yang ini terjadi justru lawan jenis. Kasusnya terjadi di rumah, di komplek, bukan di sekolah. Tapi si anak itu dilaporkan orang tua sudah masuk sel. Tapi alhamdulillah ya selesai urusannya. Anak itu bisa ujian, ya. Karena saya dapat informasi dari Khalid, solusinya seperti apa? Gini-gini Pak, ya udah. Nanti tak kasih tahu sama kepala sekolah, biar ngadep ke polsek, selesaikan urusannya, selesai. Jadi betul-betul ini terjadi real Pak, ya. Karena apa? Karena di satuan pendidikan itu memang kompleks betul di kehidupan masyarakatnya. Dia hidup di daerah kompleks, kemudian kondisi lingkungannya seperti itu dan sebagainya. Dan orang tua tidak berangkat pagi, dia pulang sore karena dia ada target di perusahaan itu. Nah ini hal yang harus kita berikan catatan yang luar biasa terkait siswa kita ya. Nah ini terkait di mutu lulusan. Kemudian di proses pembelajaran Bapak dan Ibu senantiasa kita manfaatkan pertama teks. Sekolah kita ini nampaknya sudah dapat Chromebook 15 ya? 18 Pak. Berapa? 18 ya. Dan Chromebook itu adalah yang paling aman dipakai untuk siswa. Karena tidak ada hal-hal lain yang bisa masuk di situ. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Saya aja masuk ke sana nggak bisa tanpa ID-nya. Tapi kalau saya minta ID-nya mungkin bisa masuk. Karena itu akan disinkronkan dengan ID belajar bagi siswa maupun Bapak dan Ibu. Itu manfaatkan Bapak dan Ibu. Ya, sebagai media pembelajaran bagi Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian optimalkanlah di Drive Bapak dan Ibu sebagai media pembelajaran baik secara online, terutama secara online ya, secara daring. Karena di Drive itu banyak yang bisa kita sampaikan dengan siswa kita. Boleh pakai WA, tetapi WA itu kan ada keterbatasan. Ya, kelola Drive Bapak dan Ibu dengan sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin dalam upaya apa? Dalam upaya untuk menggali atau mempersiapkan dana aja. Nah, apalagi ke depan kita ini sudah ada aplikasi PMM, telepon mereka mengajar. Dan itu bisa masuk ketika kita punya ID belajar kita. Nah di PMM adalah media memang sarana yang akan kita manfaatkan untuk IKN ke depan. Apalagi sekolah kita ini kan sudah opsi 2. Jadi ketika opsi 2 itu pilihannya sudah 1 dan 4 sudah murni menggunakan IKN, menggunakan kurikulum Merdeka. Maka seluruh proses pembelajarannya paling tidak berupaya untuk mengadopsi di IKN. Ya, pertanyaannya apakah di IKN itu sudah bisa digunakan secara langsung kepada Bapak dan Ibu? Ingat Bapak dan Ibu, ya, kita dalam menyusun kurikulum KWSP, kurikulum operasional satuan pendidikan aja diminta untuk membuat karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristik peserta didik
Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mengambil di modul aja, ya, ini yang sudah pernah buka di PNM siapa? Yang acak-acak. Kalau saya udah acak-acak itu. Ya udah. Ya, di PNM itu begini, Anda di situ modul ajar yang memang disiapkan secara nasional. Jadi gambarannya adalah modul ajar yang kayak Bapak Ibu RPP yang Bapak Ibu tunjukkan dengan saya kemarin. Ada yang versi 1 hari, yang versi 3 kali 36, ada yang versi 6 kali 35 menit. Itu memang 3 versi itu. Versi 1 hari, itu versi yang terakhir. Ya, teradopsi dari RPP yang disederhanakan. Kemudian yang sebelumnya itu adalah yang lebih tinggi. Jadi hal-hal ini harus kita adopsi, kita cocokkan. Cocok nggak sih dengan karakter satuan pendidikan? Mampu nggak kita itu membuat IPK, membuat indikatornya seperti itu? Kalau dalam kurikulum dalam IKN itu membuat TP-nya bisa nggak sih? Tujuan pembelajaran itu bisa nggak kita buat sampai pada itu? Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ini masih di pengamatan TEK ya, terkait masalah di asesmen. Di asesmen itu Bapak dan Ibu di PPMP yang dipakai adalah PASE. Ya, kenapa dia PASE? Bapak dan Ibu memang ada kewajiban untuk membuat asesmen itu per kelas. Ya. Sementara yang ada di PMM itu adalah per PASE. Maka tugas Bapak dan Ibu tidak bisa mengadopsi seluruhnya jadi murni ada di situ. Harus diperbaiki lagi. Ya. Nah, ini pemanfaatan inilah perlu kita laksanakan. Itu terkait pemanfaatan T. Jadi gunakan media pembelajaran. Diperbanyakin fokus. Bapak dan Ibu bisa mendownload YouTube dan sebagainya. Luar biasa itu. Yakinlah kalau Bapak dan Ibu sudah bisa manfaatkan Drive dengan baik. YouTube itu bisa Bapak download, kemudian bisa di Bapak Ibu pastekan di PowerPoint mau di mana aja bisa. Klik aja sudah selesai urusan. Ya. Ini yang menjadi bahan kita. Jadi Bapak dan Ibu guru idealnya kita ke depan itu sudah manfaatkan T. Ya, memanfaatkan teks sebagai sumber belajar. Kemudian lingkungan. Lingkungan ini sudah luar biasa yang harus menjadi bahan pembelajaran bagi siswa. Ya, manfaatkan lingkungan sebagai sarana pembelajaran. Ya. Saya ambil contoh misalkan terkait ekosistem, luar biasa ini yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Kemudian misalkan lagi ada hal-hal yang lain ya, misalkan terkait selain lingkungan, kemudian media-media pembelajaran seperti di penggunaan YouTube sesuai dengan apa itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu terkait itu ya. Kemudian di mutu guru Bapak dan Ibu ke depan kita itu diharapkan menjadi fasilitator, bukan menjadi guru yang baik, bukan menjadi guru yang sejati. Guru yang sejati itu guru yang mana dari pagi sampai siang dia bercerita, berceramah di depan siswanya. Ya, jadi guru enak ke depan, asal Ibu bisa pasti. Jadi fasilitasnya, nah ini ada YouTube nih. Terkait masalah ekosistem lingkungan kita, kasih tugas, udah tunggu aja selesai. Apa susahnya? Cuman kita sekali lagi penguasaan teknologinya memang harus luar biasa. Belajar banyak bagaimana kita untuk mendownload di YouTube. Ada trik. Itu terkait di mutu guru ya. Di mutu guru itu harus seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita dalam kondisi bagaimanapun harus selalu coba merefleksi diri. Ke depan, refleksi itu tidak hanya diberikan kepada siswa, termasuk kita sebagai guru. Jadi ke depan itu sebetulnya kita banyak pekerjaan kita. Sebelum kita mengajar, di awal-awal itu kita harus sudah membuat asesmen dulu, asesmen awal. Itu sebagai ukuran bagaimana kita mengajar ke depan pada siswa kita. Menentukan bagaimana karakteristik peserta didik kita yang akan dijadikan dasar untuk membuat modul ajar. Kalau kita bicara di modul ajar, ya seperti itu.
Jadi harus selalu merefleksi. Saya ambil contoh sederhana saja. Refleksi untuk siswa, apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Pertama, tanyakan bagaimana kondisi anak pada pagi hari. Kemudian tanyakan bagaimana anak nyaman tidak menerima materi dari ibu. Dan jangan sakit hati ketika dia menjawab tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Maka kita harus coba refleksi. Kemudian di akhir berikutnya, apa yang didapat hari ini ketika belajar dengan Bapak Ibu, itu harus kita refleksi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki. Nah, ketika kita mendapat refleksi yang kurang baik dari siswa, maka kita coba untuk merefleksi diri. Apa sih yang salah? Contoh, Bapak dan Ibu mengajar sudah nggak diperhatiin oleh siswa. Ada yang salah dari kita. Jangan nyalakan siswa. Siswa itu bukan sebagai objek yang disalahkan. Tapi siswa itu adalah sebagai satu-satunya yang harus kita pelihara, yang harus kita perbaiki. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu, kita punya kewajiban seolah-olah kita itu ngajar sebagai petani. Jadi dirawat dengan sebaik mungkin, ya, dirawat dengan sebaik mungkin si siswa itu. Jadi refleksi itu penting bagi kita, ya. Jadi setiap saat kita harus coba refleksi diri, kemudian merefleksi dengan siswa juga penting. Ke depan kita harus seperti itu. Selalu coba refleksi. Karena kalau biasa kita merefleksi diri, kita terbuka menerima masukan dari orang lain. Ya, tidak ada perasaan jengkel ketika kita dikritik. Tapi ketika kita tidak membuka keran untuk merefleksi diri, susah. Ya, susah. Karena ke depan kita seperti itu, kita terbuka, ya. Kemudian terkait masalah di ini ya, masalah Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi guru pada posisi sekarang? Melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu paling tidak secara mandiri. Salah satu jalan, kita coba daftar menjadi CGP. Ya, meskipun memang alur untuk mendaftar jadi CGP butuh waktu yang lama. Kalau yang versi lama itu sampai 9 bulan, sekarang kan 6 bulan. Ya. Nah, di situ ada alur merdekanya. Ya. Alur merdekanya sudah jelas. Bapak dan Ibu akan ketemu di situ menjadi fasilitator yang baik. Ya. Yang pertama kan mulai dari diri. Jadi kita rubah mindset kita. Jadi kalau dalam satu satuan pendidikan ini ada satu guru CGP, kemudian dia sudah mencoba untuk mulai diri sendiri, harapannya yang lain juga akan terpengaruh gitu ya. Jadi melalui itu, pertama adalah coba daftarkan Bapak dan Ibu di CGP. Kemudian secara mandiri belajar di mana? Banyak media pembelajaran yang kita manfaatkan. Di Google itu luar biasa Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian di PNM tadi luar biasa. Nah, caranya ketika konsep-konsep yang tidak dimengerti oleh Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu harus kolaborasi dengan siapa? Dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan pengawas pembina. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyamakan persepsi terkait apa yang dibaca. Ya, saya di sekolah bina itu, Pak, saya sudah baca regulasi tentang modul ajar itu seperti ini, ya sudah. Apa bagus, nanti harus disinkronkan karena di situ ada hal-hal yang memang penting bagi kita untuk sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu harus selalu belajar, terus selalu belajar. Ya, kalau ditanya, saya kan usianya di atas Bapak dan Ibu, tapi ya berupaya untuk belajar. Ya, di media-media ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Gitu ya. Jadi ini yang harus diperbaiki di mutu guru. Jadi mulailah dengan diri kita untuk selalu belajar. Paling tidak kita terbuka menerima perubahan. Ya, salah satu ciri guru profesional adalah guru yang mudah menerima perubahan. Cirinya gimana? 1, tidak mengeluh. 2, tidak menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada kebijakan yang baru, Bapak dan Ibu sudah mengeluh, berarti tidak profesional. Itu aja sudah clear, selesai di bawah. Apalagi menyalahkan orang lain.
Menyalahkan orang lain sudah enggak jelas lagi. Ini terkait di mutu guru ya. Kemudian di manajemen sekolah. Saya melihat di penilaian kinerja guru. Di penilaian kinerja guru, Bapak dan Ibu kepala sekolah gunakan versi yang terbaru ya. Di versi di 2016. Yang dipakai itu masih di versi 2013. Kemudian dari Permenpan 16 tahun 2009. Kemudian di Permendiknas 14 tahun 2010 kalau nggak salah. Nah di buku 2, buku 3 itu di 2016 sudah dijelaskan. Apa yang menjadi pembeda di PKG versi sebelumnya dengan versi 2016? Di versi 2016 itu pertama ada rekapitulasi kehadiran Bapak dan Ibu. Yang kedua ada penilaian teman sejawat. Ada penilaian atasan, ada penilaian orang tua, ya banyak yang dinilai. Dan di situ semuanya nanti include jadi satu, dikonversikan ke dalam nilai. Nah, kapan PKG itu dilaksanakan? PKG itu dilaksanakan waktunya, intervalnya adalah 6 bulan. Sebelum berakhir, bukan 6 bulan, 6 minggu sebelum berakhir kegiatan. Sebelum berakhir tahun anggaran. Ingat ya, 6 minggu sekurang-kurangnya 6 sampai 8 minggu sebelum berakhir tahun anggaran. Itu bulan September. Iya, bulan September, Oktober, November, Desember. Tapi kan pelaksanaannya September. Beda. Oktober, November. Tahun anggaran, bukan tahun pelajaran. Iya, tahun anggaran. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Pada dasarnya, PKG itulah yang menjadi input SKP Bapak dan Ibu. Saya nanya dengan operator tadi, mau SKP yang mana? Mau SKP yang versi tahunan, mau SKP yang versi 6 bulan? Ayo, saya tanya. Nah, di sasaran kinerja kita, kan pertama sasaran kinerja, kemudian capaian top. Di SKP kita itu pertama merencanakan dan seterusnya itu adalah input dari hasil PKG. Kalau misalkan Bapak dan Ibu berada di posisi golongan 3A, kinerja yang baik, maka nilainya adalah 10,5. Tidak ada lagi yang tidak. Kemudian kalau di 3B itu 9,5. Di 3C itu 11 atau berapa? Saya lupa. Di 4A itu 29 sekian. Ya, itu nilai-nilainya. Dan itu Bapak dan Ibu tidak boleh salah. Kalau salah, maka SKP itu dinyatakan tidak sah. Itu berdasarkan aturan, bukan berdasarkan aturan. Diklat yang saya terima ketika saya menjadi penilai di tim penilai guru maupun di tim penilai pengawas. Ya udah ditempa banyak-banyak terkait itu. Ya, di PKG itu udah berapa kali. Ya. Jadi di situ tidak boleh kata salah. Di situ. Karena ketika salah input sudah salah, maka penilai itu wajib untuk menolak. Dikembalikan meskipun berkas Bapak Ibu bagus. Ya. Jadi itu harus dihubungkan antara penilaian kerja PKG dengan. Nah, gunakan yang versi baru. Yang versi baru silakan nanti dicari di mana dapatnya. Yang versi 2016. Beberapa regulasinya sudah jelas di situ. Jadi sekali lagi pembedaan seperti itu. Kemudian, apalagi pembedaan yang kedua, kalau dulu instrumen di PAUD dengan di SD itu sama. Sekarang beda. Instrumen di PAUD sendiri. Jadi nggak boleh guru PAUD pakai instrumen di SD. Karena di SD itu yang ada adalah yang SD itu berlaku bagi guru kelas maupun guru mata pelajaran. Instrumennya sama. Nah, bagi kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu siswa tidak menjadi responden sebagai penilai. Saya masih agak ini ya, standar kota kok masih PKG yang lama masih diterima oleh ya dinas, itu yang menjadi pertanyaan saya. Padahal waktu penguatan terakhir itu dari wanti-wanti harus cepat disampaikan. Kami sebagai tim penilai di dinas kabupaten nggak mau. Sudah perbaiki. Nah, pada saat proses perbaikan itulah kita sekaligus sosialisasi. Dan alhamdulillah pada saat sekarang di tahun ketiga ini sudah aman, sudah menggunakan versi yang baru.
Karena yang penguatan itu ada salah satu kepala sekolah penguatan tim penilai untuk guru. Karena saya nggak bisa masuk di tim penilai guru. Ya. Ini terkait di PKG ya, di Bapak dan Ibu. Kemudian masalah yang lain, misalkan ya, tahun kemarin itu sudah ada rapat pendidikan ya, Udah rapat hasil NBK ya. Udah. Ya, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, untuk kepala sekolah terutama dari teman-teman, itu manfaatkan sebagai RKT kita. Kalau nyebutkan RKT boleh, RPS boleh, terserah. Ya, karena sekarang kan yang lagi ngetren itu program berbasis data. Diambil dari mana? Diambil dari rapor pendidikan. Kedepan Bapak dan Ibu, kalau tidak berbasis itu maka RKS Bapak dan Ibu tidak akan dicarikan versi kementerian. Ya, jadi apa yang ada di dalam rapor pendidikan itu akan dijadikan sebagai RKT, kemudian menjadi RKA. Ya, jadi direncanain dulu nih tanpa duit nih, kemudian nanti dari duit dirahasiakan ke anggaran. Maka di situ sudah masuk semuanya. Kenapa saya bilang bisa menyatakan tidak akan dibayar dana bosnya? Ya. Karena di situ itu di data dapodik kita, RKS kan ada di dapodik kita. Kemudian rapor pendidikan itu sudah include di situ semua. Basisnya situ semua. Jadi ini harus ekstra hati-hati ketika Bapak dan Ibu menentukan RKT. RKT dulu lah. RKT, RPS boleh lah. Apa istilahnya, pokoknya rencana gitu. Nanti dituangkan dalam itu. Basisnya apa? Basisnya itu. Dan kasus-kasus secara nasional yang kena kita itu justru di literasi dan numerasi. Secara nasional itu kena semuanya. Ya. Kemudian pesan saya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu di survei lingkungan, jujur-jujur saja lah. Tidak mesti di NBK. Gak usah dibuat macam-macam. Biarkan dia bekerja ya. Sendiri. Kenapa saya sampaikan gini? Ada beberapa kasus di sekolah daerah saya itu, sarana prasarana sudah bagus semua. Versi laporan dapodik. Fakta di lapangan tidak ada, tidak baik. Akhirnya apa? Rehab itu dia nggak bakalan dapat. Sampai 5 tahun dia nggak dapat rehab. Karena dia baik. Akhirnya apa? Ada validasi terkait pihak dinas terkait kondisinya. Jadi kita hati-hati dulu di dapodik. Operator harus hati-hati. Ya. Kemudian operator juga harus jeli juga dalam mempermainkan, dalam memporsikan jam-jam belajar. Ya, ingat Bapak dan Ibu, posisi sekolah kita ini semuanya belum sertifikasi. Kalau sertifikasi nanti banyak masalah. Ya, jadi itu terkait masalah hal yang ini ya, yang masalah di butir 35 itu kan kita diminta untuk, kalau sekarang itu ngertennya itu, ya. Program berbasis data. Jadi datanya diperoleh dari mana? Dari rapor pendidikan. Kalau dulu dari rapor mutu. Ya. Jadi ingat Bapak dan Ibu. Jadi setelah selesai NBK silakan diunduh rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Kemudian sama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan Ibu Pengawas dan Bapak dan Ibu Guru analisis. Yang banyak merah ini semester apa sih? Ya kan di literasi, apa sih yang kurang dari literasi kita? Ya, apa sih yang kurang dari numerasi kita? Seperti apa? Ya, nah hal-hal seperti ini yang harus menjadi tumpuan kita. Kemudian yang berikutnya dokumen 1. Dokumen 1 sampai hari ini belum ketemu ya. Kita sudah berproses selama Juli, Agustus, September. Sudah 2 bulan setengah ya Bu Pengawas ya? Iya. Nah, idealnya dokumen 1 itu diterbitkan atau ditandatangani oleh kepala daerah itu sebelum tahun ajaran dimulai. Dan itu dibarengi dengan SK. Karena sekolah kita ini opsi 2, maka ada 2 kurikulum yang berlaku. Bagi kelas 2, 3, 5 dan 6, terserah mau pakai kurikulum yang darurat mau kurikulum yang apa, pokoknya pakai itulah. Intinya yang pada saat itu dia masih menggunakan tematik terpadu.
ya. Tematik terpadu di kurikulumnya. Kurikulum merdeka. Ya. Di kelas 2, 3 itu penjas itu adalah masuk dari bagian tematik terpadu. Silakan. Tekniknya seperti apa? Silahkan nanti, kan teknis. Ya. Ya. Kemudian pendidikan agama itu adalah pelajaran yang mandiri. Di kelas 5 dan 6 matematika, PJOK, kemudian pendidikan agama itu adalah pelajaran yang mandiri. Sementara di kurikulum yang terbaru ini adalah hampir semuanya muatannya mata pelajaran. Jadi ingat Bapak dan Ibu, setiap kan alokasi kita kan per tahun itu paling tidak 36 ya, 36 minggu ya kelas 1. Ingat nggak? Iya, Ya, betul. 36 minggu. Benar Pak, 36 minggu. Ya, ingat tuh, setiap satu dia kan ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran P5-nya ya. Jadi P5 itu di intrakurikuler misalnya pendidikan agama. Pendidikan agama itu dalam 1 minggu itu kalau kita bagi di kelas rendah itu ada 3 jam. 1 jam adalah di proyek. Di P5-nya. Nah, pertanyaannya, di modul proyek ini punya siapa? Kolaborasi. Ya. Punya siapa? Punya kolaborasi. Bapak dan Ibu guru kelas dan guru mata pelajaran yang ada di kelas itu bisa kolaborasi dalam rangka menyusun proyek bagi siswanya. Apa penekanannya pada proyek itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Dilihat di elemen-elemennya. Ya. Nah, kemudian standar penilaiannya sudah ada di situ, rubriknya sudah ada di situ, tinggal dikembali. Ya. Ingat itu di proyek seperti itu. Yang ingin dicapai di proyek itu adalah tadi dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kalau dulu karakternya, bukan produknya. Makanya itu tidak harus kejar produk, tapi bagaimana dia bisa beriman, bertakwa dan seterusnya. Berbinekaan tunggal seperti apa, kemandiriannya seperti apa. Ada di situ dilihat semuanya. Jadi ingat ya. Jadi setiap satu muatan mata pelajaran itu rata-rata untuk kelas rendah itu ada 1 proyeknya. Nah itu adalah kalau kelas 1 rata-rata di SD itu 7 jam dalam 1 minggu di proyek itu. Dan itu adalah kegiatan kurikuler yang bisa dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Ya. Jadi ingat itu jam bersama yang harus dikolaborasi oleh Bapak dan Ibu. Tugas kita sebagai guru pada saat sekarang itu paling tidak Bapak dan Ibu mengambil 2 tema dalam 1 tahun. Ya, ambil 1 tema. Nah, tema itu harus diselesaikan kapan? Diselesaikan per semester juga bisa, di akhir tahun juga bisa. Ambil tema, kemudian nanti cari topik yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Tema sudah ada di sudah ada di keputusan BSK. Yang dicari di situ. Apa temanya sih? Topiknya silakan Bapak dan Ibu buat sendiri. Kemudian nanti alur proyeknya dimulai dari awal di bulan pertama, kedua sampai bulan ke-6 seperti apa? Diskusinya jelas. Nah ini tugas Bapak dan Ibu ke depan lebih berat. Ya. Dan itu wajib ada bagi Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada berarti Bapak dan Ibu murni melaksanakan pendidikan intrakurikuler. Apakah nanti terpenuhi untuk guru kelas 1? Tidak akan terpenuhi kalau hanya menggunakan jam intrakurikuler. Ya. Jadi ini yang harus menjadi titik perhatian kita Bapak dan Ibu. Jadi di struktur kurikulum IKM itu yang digunakan adalah alokasi waktunya nanti per tahun. Nanti diterjemahkan di semester di SK Bapak dan Ibu itu dibuat per minggu. Disandingkan data per tahun seperti ini, data per minggu seperti ini. Ketemulah guru kelas ini ngajar untuk intrakurikulernya seperti ini, untuk proyek seperti ini. Harus seperti itu deskripsinya. Ya. Nah, kenapa saya agak tahu karena di bulan puasa dulu saya ikut di Tangerang juga dengan video itu. Kemudian di samping itu memang saya coba untuk daftar di pasien juga. Jadi hal seperti itu ya Bapak dan Ibu yang harus kita kedepankan. Jadi dokumen 1 ini Bu tolong segera diselesaikan karena sekali lagi
Dokumen 1 ini adalah dasar hukum kita. Hah? Sudah belum? Mulai dari kenaikan, mulai dari kelulusan ada di baru situ nyusul. semuanya. Oh. Jadi kalau siswa tidak naik, siswa tidak lulus ada di dokumen 1. Bapak dan Ibu tidak bisa melihat dokumen lain selain dokumen 1. Maka di dokumen 1 kan di awal-awalnya dibuat dasar hukumnya semua. Dasar hukumnya harus sesuai dengan penerapan kurikulum yang baru. Yang lama-lama dirubah. Standar proses yang dulu dirubah. Standar penilaian dirubah. Karena yang baru kan sudah ada. Coba kirim ya. 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 Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu. Mohon Pak Masuk. Oke, saya kira itu ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi ke depan memang tugas kita itu bukan tugas yang ringan. Menjadi fasilitator itu adalah menjadi tugas yang ringan. Ketika Bapak dan Ibu menguasai model pembelajaran, bisa membawa siswa untuk aktif. Aktifnya dengan menggunakan apa? Media. Ya. Oke, saya kira itu. Sekali lagi lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan beberapa catatan yang saya sampaikan tadi menjadi perbaikan kita bersama, karena itu yang harus kami sampaikan pada Bapak dan Ibu. Posnya memang harus seperti itu. Harus kami sampaikan apakah asesor memberikan rekomendasi. Ya kalau mau dibuat itu rekomendasi ya terserah Bapak dan Ibu. Itu adalah beberapa hal yang kami peroleh selama 2 hari ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Bapak dan Ibu kalau itu mau kok disampaikan seperti itu ya nggak masalah. Sekali lagi kalau Bapak dan Ibu sering refleksi diri nyaman. Tapi kalau tidak pernah refleksi diri wah susah. Nah, itu. Jadi coba kita selalu refleksi diri. Saya kira itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Asesor yang telah menyampaikan